Shalom, selamat pagi, selamat datang untuk jemaat yang berada di gereja dan selamat beribadah untuk kita semua yang ada di gereja maupun jemaat yang mengikuti ibadah melalui media Zoom dari rumah. Kami segenap gembala majelis mengucapkan selamat tahun baru, semoga Tuhan memberkati kita di tahun yang baru. Awal tahun baru ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Josephine Yunita Dewi, SSI, dengan tema, inilah waktunya, lakukanlah kebaikan, dengan bacaan dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Ini adalah babak baru dalam kehidupan kita. 1 Januari 2021. Hari dan tahun baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan yang memperkenankan kita melewati tahun 2020. Ialah Tuhan yang akan menyertai kita di sepanjang tahun yang baru ini. Marilah kita datang kepadanya dengan ungkapan syukur yang tulus, diiringi doa serta penyerahan diri kita kepada pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang kita kasihi, mari kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian dari nyanyian jemaat PKJ 13 ayat 1 sampai ayatnya kedua. Kita masuk rumahnya. Puji syukur karena pagi hari ini kita masih dapat berjumpa dalam keadaan baik. Bapak Ibu yang ada di gereja maupun Bapak Ibu yang di rumah masing-masing. Kita mau mensyukuri bahwa kebaktian awal tahun ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih dan damai sejahtera Allah akan selalu menyertai saudara-saudara dalam menapaki tahun 2021. Kiranya beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Dengarkanlah nas pembimbing di dalam ibadah pada pagi hari ini dari Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita naikkan pujian, kunyanyikan kasih setia Tuhan.
nyanyikan selamanya. Ku tuturkan takdirmu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan takdirmu, kasih setiamu nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah atas segala kesalahan yang kita perbuat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, betapa besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami menyadari sebagai manusia yang berdosa, ada banyak tantangan di depan. Kami tidak dapat melihat apa yang terjadi. Kami tidak tahu kemana arah hidup kami. Kami pun juga tidak tahu apa yang akan menghampiri kami. Tuhan, yang lalu penuh dengan dosa, penuh dengan derita, terutama pandemi yang masih terus terjadi. Namun, penebusan-Mu menyelamatkan kami. Ampuni segala dosa kami, jauhkanlah kami daripada yang jahat, agar kami dapat merasakan sukacita di tahun yang baru ini. Ampunilah dosa kami ya Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara diundang bangkit berdiri. Bapak Ibu yang terkasih, dengarlah berita anugerah pengampunan yang menghapus segala dosa kita dari Yesaya 12 ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Syukur kepada Allah. Mari kita menaikkan pujian, ku heran Allah mau memberi.
Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang akan memimpin hidup kita, terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya petunjuk hidup baru memampukan kita untuk dipimpin oleh Tuhan melakukan perintahnya di sepanjang tahun 2021. Kita naikkan pujian, "Bagi Yesus kuserahkan." Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita persiapkan diri sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita awali di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari baru, tahun baru yang boleh kami lewati, kami lalui pada saat ini. Kami bersyukur kami boleh menuntaskan tahun 2020 dalam keadaan baik, dan kami yakin tangan kasih Tuhan menyertai kehidupan kami di dalam menapaki tahun 2021. Kini kami mengawalinya Tuhan dalam sebuah perenungan akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan menguatkan, meneguhkan, dan menopang kehidupan kami untuk terus melangkah di dalam kasih Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami agar firman-Mu tertuang dan berbuah di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bacaan kita di awal tahun 2021 ini terambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 hingga 13. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 hingga 13. Dengan judul "Untuk segala sesuatu ada waktunya". Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak,
ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang waktu, untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan agar senantiasa diberikan bimbingan dan tuntunan di dalam hidupnya. Haleluya. Hari pertama di tahun 2021. Setelah tadi malam menikmati waktu bersama keluarga, melewati pergantian tahun, rupanya pagi ini bukan hanya berita sukacita yang saya terima, karena ketika tadi pagi membuka WhatsApp grup Perwati Jabodetabek, yaitu Persekutuan Wanita Berpendidikan Teologi, saya juga menyambut awal tahun ini dengan berita duka cita. Berpulangnya 3 orang rekan pendeta, yakni Pendeta Yuberlian Padele, Pendeta Ishak Pamumbu Lambe, dan Pendeta Enba Mae Menteng. Itulah hidup. Ada suka, ada duka. Ada kehidupan, ada kematian. Seperti yang pengkhotbah sampaikan di dalam perikop kita hari ini. Ada pula yang ketika menutup tahun direncanakan bersukacita, bersukaria, tapi justru berita duka yang diterima. Bapak Ibu Saudara, setelah 1 tahun berlalu kemarin 2020 yang baru saja kita lewati, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu. Jangan-jangan Pak Saud udah nebak nih, jangan saya lagi yang ditanya. Udah semalam saya gitu ya. Tenang Pak, Bapak aman. Izinkan saya bertanya, jika harus memilih satu kata untuk menggambarkan apa yang terjadi di tahun yang kemarin, Bapak Ibu akan menjawabnya satu kata itu apa? Maaf, kalau saya katakan tahun kemarin, tahun 2020 adalah tahun titik. Nah, izinkan saya bertanya kepada Bapak Lala Sihombing. Tahun 2020 adalah tahun kasih karunia Tuhan. Lebih dari satu kata ya. Kasih karunia Tuhan. Mungkin ada yang menjawab di chat grup, ada yang bisa melihat. Boleh juga ya Bapak Ibu yang di grup, di WhatsApp, di Zoom ini. Tahun 2020 adalah tahun kasih karunia Tuhan. Izinkan lagi saya bertanya, tahun 2020 adalah tahun kakak yang masker merah. Ih, senyumnya manis. Tahun 2020 adalah tahun sulit digambarkan dengan kata-kata.
Tapi dia tersenyum, senyum yang penuh arti. Hanya kakak lah yang bisa mengartikan senyuman itu. Ada mungkin di grup, Bapak? Ibu, tahun 2020 adalah tahun khawatir. Ada kasih karunia Tuhan, ada khawatir. Bapak Joni Simanjuntak, tahun 2020 adalah tahun berat. Ada lagi, sekarang saya nggak nanya deh ke siapanya yang sukarela. Ibu yang di pojok, tahun keberuntungan, tahun 2020. Mohon maaf, saya tidak terlihat dari sini dengan ibu siapa? Ibu waduh. Halo Ibu, salam kenal. Habis ini kita berkenalan ya Bu ya. Waduh. Tahun 2020 adalah tahun keberuntungan. Bapak Ibu kita bisa lihat ya dari beberapa jawaban ini dan mungkin masih ada juga jawaban di, boleh Pak Renson? Oh, luar biasa, tidak seperti biasa-biasanya. Lengkap banget ya. Bapak Ibu kita bisa lihat ya, jawabannya beragam karena semua punya pengalamannya masing-masing. Dan jawaban itu memperlihatkan kepada kita ada suka, ada duka. Ada kemalangan, ada keberuntungan. Nyatanya hidup kita nggak flat, nggak datar. Nyatanya hidup kita tuh bergelombang kayak Citato. Nah kan, Citato atau apa tuh ya, keripik kentang. Ini bukan kode, bukan, enggak. Cuma teringat aja, tapi kalau ada yang terkodekan ya boleh juga. Hidup itu enggak flat, bergelombang. Kadang-kadang juga kita menemukan lubang. Entah lubangnya kecil, lubangnya hitam. Itulah hidup. Tahun 2020 bisa disebut tahun yang berbagai macam warna. Maka sekarang kalau saya tanyakan, ini random saja Bapak Ibu silakan jawab. Kalau saya tanyakan, coba beri nilai deh 1 sampai 10. Nilai apa yang Bapak Ibu berikan untuk tahun 2020? 1 sampai 10, 0. Ada lagi? Nilai 10. Ada lagi? Yang muda-muda ini, boleh dong saya dengarkan suaranya. Saya juga masih muda loh, masih 17 tahun, plusnya banyak sih. 0 sampai 10, kakak-kakak, abang, berapa kakak-kakak akan menilai tahun 2020? Sulit diungkapkan juga. Pak Hakim nih kayaknya yang harus, ayo anak-anak pemuda lebih semangat lagi. Ya Bapak Ibu itu juga beragam ya. Tapi kalau saya tanyakan berapa berkat Tuhan buat Bapak Ibu, saya yakin nilainya adalah 10. Berkat Tuhan itu nilainya sempurna. Kalau mungkin bisa lebih dari angka 10, ada 100, 1000 ya boleh. Sempurna nilai Tuhan. Jadi kalau nilai berkat Tuhan itu 10, komplit, sempurna, utuh, maka pertanyaan berikutnya jadi jawaban Bapak Ibu sendiri dalam hati, mengapa kita masih ragu untuk menyebut nilai tahun 2020 dalam diri kita? Kalau tadi ada yang menyebutnya 0, jauh banget dengan angka 10-nya. Sisanya kemana tuh berkat Tuhannya? Kalau kita menyebut dalam hati 5, 5-nya lagi kemana tuh berkat Tuhannya? Karena berkat dari Tuhan itu utuh. Tapi mengapa kita tidak berani atau ragu untuk menyebut tahun 2020 juga dengan kesempurnaannya menjadi nilai yang berharga. Bapak Ibu Saudara, ini semua menunjukkan bahwa kita sebagai manusia cenderung
memakai penilaian diri sendiri atas peristiwa yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Jarang kita memakai penilaian dari Tuhan atas peristiwa yang hadir. Seringnya dari pemikiran kita. Maka itulah pentingnya hikmat seperti bacaan kita semalam. Nah, tadi malam kita bicara soal hikmat. Seperti Salomo yang meminta hikmat pada Tuhan. Pentingnya hikmat Tuhan yang akan menuntun dan membimbing kehidupan kita. Benar, akan ada banyak orang yang menyebut tahun 2020 menjadi tahun terberat. Tadi seperti ada yang menjawabnya seperti itu. Tahun terberat dalam kesehatan, dalam pendidikan, pekerjaan, ekonomi, rumah tangga, dan dalam berbagai aspek kehidupan. Tapi kalau direnungkan lebih dalam, bukankah tangan-tangan Tuhan juga senantiasa hadir di tahun 2020 kemarin? Dalam situasi sulit untuk kita bertemu, nyatanya teknologi memudahkan kita bertemu secara virtual. Dibukanya banyak kesempatan pekerjaan secara online. Diberinya kesempatan untuk kita lebih banyak berkumpul bersama keluarga dibandingkan sebelumnya. Dan melahirkan banyak-banyak kreativitas yang bisa kita berikan, kita bagikan di tahun 2020. Saya ingat ada seorang ibu yang bercerita, Bu, dulu saya nggak pernah masuk dapur loh. Tahun 2020 pertama kali saya masuk dapur. Wow, perubahan, hal baik. Tapi ada juga yang bilang, Bu, selama tahun-tahun kemarin saya selalu keluar rumah loh. Tahun 2020 saya nggak pernah keluar rumah. Itu juga perubahan. Dunia kita, hidup kita memang berubah. Nggak bisa dipungkiri. Maka dalam perubahan itu muncullah berbagai pengalaman-pengalaman kita yang tadi Bapak Ibu sudah sebutkan. Maka saya yakin kalau kita percaya tangan-tangan kasih Tuhanlah yang menuntun kita di tahun 2020 bahkan hingga kita menapaki tanggal 1 Januari 2021, maka tanggal 2, 3, 4 sampai Desember nanti dalam pergantian tahun menuju 2022, tangan Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Percaya gak? Percaya gak? Amin gak? Betul ya? Gak ada keraguan ya? Kita lihat perjalanan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan Alkitab hari ini dikatakan ada waktu untuk A, ada waktu untuk Z. Bertolak belakang. Antara yang satu sama yang lain bertolak belakang. Ada waktu yang menyenangkan, ada waktu yang menyedihkan. Tetapi dari situ kita mau belajar beberapa hal dari perikop ini. Yang pertama, ayat 2 sampai 8. Ada waktu untuk A, ada waktu untuk Z, tidak perlu saya ulangi kembali, Bapak Ibu bisa melihatnya dari ayat 2 sampai 8. Itu menunjukkan segala sesuatu ada waktunya. Mari kita bertanya apakah kita benar-benar sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala sesuatu itu. Ada seorang raja yang dia diberikan hadiah oleh seseorang berupa cincin. Cincinnya itu punya ukiran. Ini semua akan berlalu. Suatu kali dia berperang, lama sekali waktunya, penuh dengan darah dan air mata dalam peperangan itu. Tapi ketika dia melihat ukiran dalam cincinnya, dia punya ketenangan. Ini semua akan berakhir kok. Entah berakhir dengan kemenangan atau kegagalan, tapi segala jerih lelah ini akan usai pada waktunya. Dan tidak ada lagi kecemasan yang sangat berat menumpuk dalam pikiran sang raja. Dan ternyata mereka menang. Kemudian mereka mengadakan perayaan besar-besaran, bersuka cita. Mereka makan dengan makanan-makanan yang mewah, minuman-minuman yang lezat. Dan di tengah pesta itu sang raja melihat kembali cincinnya yang bertuliskan, ini semua akan berakhir. Mengingatkan dia untuk juga tidak berlarut-larut dalam kebahagiaan ini, euforia ini. Dia harus mempersiapkan juga akan situasi yang datang berikutnya. Bapak Ibu, kira-kira kalau kita siap gak menghadapi
setiap pengalaman yang datangnya tuh kejutan. Kalau yang datangnya itu hadiah, surprise-nya menyenangkan, rasanya aman-aman saja. Tapi kalau mengejutkan yang tanpa persiapan, misalnya kedukaan, kehilangan, mungkin berat untuk dihadapi. Sama seperti istri Ayub, dia berkata kepada Ayub ketika cobaan itu datang, ujian itu datang, berhentilah memuji Tuhan. Dan Ayub bilang, kamu kok maunya hanya nerima yang baik-baiknya saja sih. Lalu contoh lain adalah Yusuf. Dia diberikan peringatan tentang 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekurangan. Dan dia mempersiapkan diri dan bangsanya untuk menghadapi masa-masa berat dan masa-masa yang tentram. Kita akan berlaku seperti siapa? Seseorang yang dengan penuh persiapan atau seseorang yang hanya inginnya mendapatkan kebaikan dan berkat Tuhan saja. Yang kedua dalam ayat 11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mungkin saja tahun 2021 inilah tahunnya Tuhan menjelaskan segala sesuatu. Mungkin tahun 2021 Tuhan izinkan hal-hal yang kita pandang tidak menyenangkan di tahun lalu menjadi sesuatu yang menyenangkan di tahun ini. Mungkin tahun 2021 inilah usai sudah COVID-19 dan kita boleh menuai dengan sukacita. Rasanya kalimat ini jauh lebih enak didengar dibandingkan kalimat sudahlah, sia-sia hidupmu. 2021 tambah berat cuy. Bro, sis. Nggak usah banyak berharap deh. Bapak Ibu kira-kira senangnya dengar yang mana ya? Yang berita membawa pengharapan atau berita yang membawa keputusasaan? Maka ayat 11 ini juga mengingatkan kepada kita di tahun 2021 ini, jadilah pribadi yang memberi motivasi yang baik pada orang lain. Berikan semangat, berikan harapan, berikan dorongan yang positif, bukan dorongan yang ngejatuhin orang ke jurang. Berikan support, berikan dorongan. Jangan mengecilkan orang lain atas ketidakmampuannya, tapi bangkitkan kekuatannya, kemampuan yang dia miliki. Sehingga yang kita hadirkan di tahun 2021 ini adalah pengharapan dan sukacita, bukan keputusasaan bagi sesama. Lalu ayatnya yang ketiga, bagian yang ketiga masih di ayat 11b, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada seorang anak kecil yang sedang main di tepi danau dengan perahu-perahu kecilnya. Tentu Bapak Ibu pernah memiliki perahu-perahu kecil, entah perahu yang di air bunyinya ketek-ketek atau yang bunyi dari kertas dialirkan ke air gitu ya. Tentu kita pernah memiliki memori itu. Ceritanya perahu-perahuan ini dihanyutkan ke danau. Lalu kemudian dia menangis, loh kok perahunya makin jauh. Dia katakan ke bapaknya, Pak, ambilin perahunya, aku nggak mau dia hilang. Lalu si bapak ini melempari dengan batu-batu kecil. Sekali, 2 kali, 3 kali, loh kok ini bapak malah ngelemparin, malah bikin ngejauh kapal saya sih. Tapi ternyata lama-lama kapal kecil-kecilan itu mendekat dan mendekat. Baru si anak memahami. Apa yang dilakukan bapaknya itu adalah menciptakan gelombang air. Supaya perahu itu terdorong dan kembali lagi ke tempat sang anak berdiri. Bukan menjauhkan tapi mendekati. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara kita juga memahami pekerjaan Allah dengan sudut pandang yang berbeda. Kok Allah jahat banget sih sama saya dikasih cobaan begini? Allah kok nggak dengar doa saya bertahun-tahun nggak dijawab?
Sampai kita lupa bahwa Allah sedang bekerja dan berproses dalam hidup kita, dan Ia sedang mempersiapkan jawabannya bagi kita. Maka yang dibutuhkan adalah rasa percaya kepada Allah, bahwa Ia akan memberikan yang terbaik. Kita tidak bisa menyelami pekerjaan dan maksud-maksud Tuhan dengan kacamata kita sendiri. Maka jangan buru-buru ambil kesimpulan. Mohon maaf, jangan buru-buru menghakimi Tuhan. Carilah jawaban-jawaban kemungkinan lain yang justru bisa membangun dan meneguhkan kehidupan diri kita. Memang betul kalau kita sedang menghadapi persoalan rasanya sulit banget untuk melihat jawaban-jawaban lain. Tapi jika kita mau menarik diri sejenak, kita akan mampu melihat kebaikan-kebaikan Allah. Karenanya ada tuh dalam tata ibadah saat teduh, gitu ya. Mempersiapkan diri dulu, hening dulu sejenak. Apa sih tujuan saya datang ke gereja? Saya mau beribadah, yakin nih beribadah, bukannya mau cari seseorang misalnya. Bukannya mau cari jelek-jeleknya orang nih, sehingga yang dilihat adalah kebaikan-kebaikan Tuhan yang ditemui. Bukan ketika pulang dari ibadah, aduh itu kok balonnya warnanya kuning ya, saya mah maunya merah keemasan gitu. Aduh itu kok daunnya melingkar-lingkar ya, nggak bisa lurus aja gitu, tegak kayak. Niat kita beribadah apa? Saat teduh kita merefleksikan dulu, apa nih keinginan saya. Demikian pun dalam hidup ada juga yang disebutnya me time, waktunya untuk relaksasi, menjauh diri dari pekerjaan dulu, dari kesibukan dulu, dan merefleksikan apa sih yang sedang saya pekerjakan, saya lakukan, dan apa manfaatnya. Apa yang bisa saya kembangkan, apa yang perlu saya lakukan kembali. Dengan cara menarik diri itulah kita akan mampu melihat jawaban-jawaban lain dari pekerjaan-pekerjaan yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita sudah dimampukan untuk melihat kebaikan Allah, kita pun juga dimampukan untuk membagikan kebaikan itu kepada sesama kita. Seperti tema hari ini, inilah waktunya untuk kita memberi kebaikan. Inilah waktunya untuk kita menghadirkan kebaikan. Inilah waktunya untuk kita melakukan kebaikan kepada sesama. Inilah waktunya untuk kita memberikan pengharapan. Inilah waktunya untuk kita memberikan semangat optimisme kepada sesama kita. Inilah waktunya untuk kita melangkah dengan kesadaran diri bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan akan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Selamat memasuki tahun 2021. Selamat menabur dan selamat menuai kebaikan di tahun yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja dari segala abad dan tempat. Bersama-sama kita akan mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas setiap anugerah
yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh memasuki tahun 2021. Harapan kami adalah senantiasa berjalan di dalam tangan kasih Tuhan. Seperti Engkau yang sudah menuntun kami di tahun 2020, maka kami juga meyakini dan percaya Engkau akan menuntun langkah-langkah kami di tahun 2021, bahkan hingga tahun-tahun selanjutnya. Jikalau Engkau yang sudah memberikan banyak pengalaman dalam hidup kami di tahun 2020, yang menumbuhkan iman kami, pengharapan kami, maka kami juga percaya di tahun 2021 akan ada banyak pengalaman baru yang Tuhan hadirkan. Dan itu akan membuat iman kami, pengharapan kami semakin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Karenanya kami memohon Tuhan, dengan hikmat-Mu kami dimampukan untuk melihat dari sisi yang berbeda, bukan hanya dari sisi kacamata kami sendiri. Mampukan kami untuk lebih mempercayai kehendak Tuhan daripada kehendak kami sendiri. Karena Engkau merancangkan hal yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan yang Maha Pengasih, kami berdoa bagi kehidupan jemaat POUK Citra Green. Dalam hidup pribadi, keluarga, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka. Dalam pendidikan, pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dan juga dalam persekutuan, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan memberikan rejeki di dalam kehidupan mereka. Berkati untuk setiap rencana dan harapan mereka di tahun 2021, kiranya semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa agar situasi pandemi ini segera berlalu, sehingga kami dapat kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala. Atau kalau memang kami harus berdampingan dengan situasi saat ini, mampukan kami untuk tetap dapat setia mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah untuk menjaga kesehatan kami, menjaga kesehatan sesama kami. Terima kasih Tuhan, karena dengan akal budi yang Engkau berikan kepada kami, meski situasi pandemi, kami tidak merasa jauh dengan sahabat dan saudara kami. Justru teknologi yang dihasilkan saat ini mampu meraih dan mendekatkan kami semua. Kiranya ini semua menjadi cara Tuhan untuk kami tetap dapat saling mengasihi, saling menopang dan menguatkan sesama kami. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, mereka yang saat ini dalam pergumulan berat, mereka yang saat ini sedang mengalami kedukaan. Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan penghiburan. Engkau pulihkan kondisi mereka, berikan sukacita di dalam hidup mereka. Dan kami yakin Engkau akan senantiasa berkarya di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan gereja POUK Citra Green di tahun 2021. Kau berikan hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Kau berikan hati yang penuh sukacita, serta kekompakan di dalam melayani Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka tetap dapat melakukan tugasnya dengan baik. Mereka melakukan tugasnya untuk membawa kesejahteraan bagi rakyatnya, bukan hanya untuk pribadi atau golongan tertentu. Kami berdoa para pemimpin kami diberikan kesehatan dan kemampuan serta hikmat dari Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih, dengan firman yang sudah kami dengar bersama, kiranya seusainya ibadah ini, kembalinya kami ke rumah dan aktivitas kami sehari-hari, kami dimampukan untuk terus menabur kebaikan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya semakin banyak orang yang boleh memuliakan nama Tuhan, mengenal nama Tuhan melalui diri kami. Inilah komitmen kami, inilah kesediaan diri kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Tuhan. Dan kini untuk menutup doa dan mengakhirinya, kami akan menaikkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyampaikan persembahan kita, mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Jemaat di gereja dapat mengumpulkan persembahan di kotak persembahan di depan dengan tetap memperhatikan jarak satu sama yang lainnya. Bagi jemaat yang di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana dengan tata cara yang telah tertera dalam warta jemaat. Amplop syukur tahunan sebagai bentuk syukur atas penyertaan dan kasih setia Tuhan di kehidupan kita sepanjang tahun 2020 dan atas perkenan Tuhan kita boleh memasuki tahun 2021. Jemaat diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur tahunan melalui amplop yang disediakan bagi jemaat di gereja. Bagi jemaat yang di rumah, dapat menyampaikan melalui transfer ke rekening operasional gereja dengan mengakhiri jumlah yang disetor dengan angka 1. Pengumpulan persembahan syukur tahunan dilaksanakan sampai dengan 10 Januari tahun 2021. Dengarkanlah nats pembimbing yang melandasi persembahan kita dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 439 ayatnya yang pertama. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Bila kau memandang
mata orang lain. Ingat janji Kristus yang lebih permai. Itulah berkat yang tidak terbeli. Milikmu di surga Tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa kasih-Mu besar kepada kami dalam hidup ini. Kami bisa merasakan penyertaan-Mu melalui berkat-berkat yang telah Engkau curahkan. Dan sekarang ini adalah ungkapan syukur kami atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga orang-orang yang akan mengelola berkat ini, agar senantiasa diberikan hikmat dan kebijaksanaan, kini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta jemaat, mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Josephine Yunita Dewi, SSI, pelayan firman Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, petugas multimedia dan IT, serta seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah tahun baru ini. Juga kami sampaikan terima kasih kepada petugas dan aparat keamanan yang ikut mengawal ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian jemaat dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara diundang bangkit berdiri. Marilah kita berjalan bersama di tahun 2021 ini dan rasakanlah penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Jadilah saksinya di setiap waktu dan tempat, dengan keteguhan hati kita nyatakan kebaikan dan kebenaran. Tuhan akan menyertai dan memberikan pertolongannya. Kita naikkan pujian, tak ku tahu kan hari esok. Ku
Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah tahun baru kita telah selesai. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kami gembala, jemaat, dan seluruh majelis mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.